Puji Tuhan, kami ucapkan selamat sore dan selamat kita kembali bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala juga Ketua Wanita yang telah mempercayakan kami untuk melayani pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, Ibu-ibu, pada saat sore hari ini atas kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada. Sepanjang hari Tuhan sudah memberkati kita baik jasmani. Tiba saatnya kita akan juga menerima berkat dari Tuhan, yaitu lewat rohani. Biarlah boleh memberikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kita di masa pandemi. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dengan satu pujian, Bapa Engkau baik. Benar-benar Bapa itu baik di dalam kehidupan kita. Bapa Engkau baik. Biar kita merasakan kebaikan Bapa yang sudah memelihara kita sepanjang hari, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan di dalam masa-masa sukar pun kita mampu untuk mengatasi. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Amin. Yesus, haleluya.
Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi pengakuan kami kaum wanita yang ada pada saat sore hari ini. Bahwa Engkau Bapa yang sangat baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat sore hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah pada saat sore hari ini boleh benar-benar ibadah yang diberkati. Karena ini merupakan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau. Segala pujian, penyembahan, kehormatan hanya bagi Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau memimpin setiap ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terlebih Engkau persatukan hati kami. Semua pelayan-pelayan yang sudah Engkau pakai Tuhan. Baik yang WL singer musik dan penyampaikan firman Tuhan. Satukan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih jemaat-Mu yang datang pada saat sore hari ini. Sehingga kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan dan pimpinan kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap ibadah kami saat sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengucap syukur dan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ibu-ibu mohon kami tetap berdiri, kita akan memuji dengan penuh sukacita Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
silakan duduk. Waktunya kita rindu kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji dengan satu pujian. Tuhan aku. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rahmu, ku rindu lawatanmu. Apakah Ibu benar-benar rindu kepada Tuhan? Tuhan aku rindu. Kita siap akan menerima sabdanya. Bala firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan persoalan kita. Hanya lewat firman Tuhan kita dapat dimampukan. Oleh sebab itu, biarlah kita mempunyai hati yang benar-benar rindu kepada rindu akan lawatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Sehingga kita boleh sukacita yang dari sana. Amin. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rahmu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin, amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi katakan berikan pekerjaan selanjutnya kami serahkan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan saat ini Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kami pada sore dan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kalau kami mulai pada sore hari ini kami masih Engkau izinkan bersekutu bersama-sama Tuhan. Sungguh Tuhan kami berterima kasih. Tidak ada hal yang lebih indah selain kami ketika kami mau berhadap-hadapan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami wanita-wanita-Mu yang ada di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Bekerjalah setiap Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerjalah firman-Mu Tuhan untuk membuka setiap hati dan pikiran wanita-wanita-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk lebih dalam lagi Tuhan kami mengenal siapa Allah yang kami sembah, siapa Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu turun untuk kami, untuk terus mendampingi kami, menjagai kami, bahkan menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu yang Kau percaya pada sore hari ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah isi hati-Mu boleh tersampaikan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu semua. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya ya. Saya bersyukur sore hari ini saya boleh berdiri dengan keadaan yang sehat, yang luar biasa. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya ibu-ibu masih semangat kan? Semangat untuk terus mengiring Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Saya lihat luar biasa wanita yang ada di tempat ini ya. Boleh bertumbuh semakin hari semakin cinta akan Tuhan ya. Kita akan belajar pada sore hari ini, kita belajar bersama-sama ya. Disiplin yang membawa kemenangan ya. Ya, tadi ada sedikit kesulitan tapi puji Tuhan Kak Diana sudah bisa mengatasinya ya. Disiplin yang membawa kemenangan. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya yakin bahwa kita di tempat ini ya sebagai seorang ibu rumah tangga, hari-hari ini kita pasti punya kesibukan yang ekstra. Kita punya yang namanya kekhawatiran yang ekstra. Kita punya rasa takut yang ekstra gitu ya. Semuanya serba ekstra gitu. Ya karena memang hari-hari ini waduh kalau kita melihat kondisi yang ada itu memang benar-benar membuat kita itu keder gitu loh ya. Tetapi biarlah sore hari ini firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama itu boleh menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 di sana dikatakan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saya tahu firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, sering kali kita baca, dan sering kali kita renungkan. Tapi sebetulnya beberapa waktu ketika saya dapat tugas ini, saya berusaha untuk menyiapkan sesuatu yang berbeda dari ini gitu. Tetapi nggak tahu tadi Pak, kemarin pagi itu saya bangun jam 3, itu tiba-tiba kayaknya Roh Kudus ingatkan saya dalam hal kekhawatiran gitu. Karena hari ini saya boleh melihat bahwa kita semua nggak ada yang nggak punya rasa khawatir gitu. Mau pergi khawatir, ya mau ke pasar khawatir gitu. Ya sampai itu menantu saya itu ketika mau ajak anaknya keluar kemana gitu, mau diputar-putar untuk tidur dan sebagainya, itu kebingungan cari yang namanya masker itu. Charles sebentar pakai masker. Nah seperti itu, saking ketakutannya gitu loh ya. Jadi hari ini di dalam kondisi seperti ini kita juga kadang-kadang itu terlalu khawatir. Ya khawatir boleh, khawatir itu tanda untuk kita supaya waspada gitu ya. Tapi kalau terlalu khawatir yang berlebihan, itu artinya apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan kita tidak mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang memelihara. Ya, bekerja dari pagi sampai pagi lagi, bukan pagi sampai malam. Sekarang musimnya pagi sampai pagi lagi. Ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, boleh. Kalau enggak bekerja kita memang enggak patut makan. Ya. Tetapi lebih dari itu semua, sebenarnya kalau kita sudah mengenal Allah kita, burung yang tidak bisa ngomong, tidak bisa meminta, itu Tuhan pelihara. Ya kalau kita anak-anaknya loh, ya Tuhan tidak akan biarkan itu ya. Kekhawatiran yang begitu luar biasa, apakah sampai hari ini ibu-ibu tidak ditolong Tuhan? Ya terbukti kan ya, Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Waduh, di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, makan kita tetap bisa makan, tidur kita juga tetap bisa berteduh ya. Dan hari ini next Kak, ya hal-hal yang begitu mengkhawatirkan kita ya, itu sandang, pangan, papan, hari ini ditambah dengan kesehatan kita, itu juga hal-hal yang mengkhawatirkan kita ya. Dari semua yang kita khawatirkan itu sebetulnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi semua yang kita khawatirkan, semua yang selama ini kita cari mati-matian, itu dicari oleh semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, artinya orang-orang di luar Tuhan. Dunia ini juga mencari hal-hal seperti ini. Gitu loh. Mereka boleh mencari sampai seperti itu mati-matian karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Harusnya kita itu berbeda. Mengupayakan segala sesuatu boleh, tapi ingat satu hal, bahwa Bapak itu tahu apa yang kita perlukan. Yang membuat kita sampai jungkir balik enggak karu-karuan, khawatir tentang hal segala sesuatu dan sebagainya, itu adalah apa? Kita memikirkan hal yang di luar batas kemampuan kita. Aduh, ke depan ini aku harus begini ya. Kalau untuk hal itu bonus nanti dari Tuhan ya.
Semua Tuhan akan berikan kepada kita asalkan, next slide ya. Jadi semua yang dicari bangsa-bangsa ya, itu Tuhan tahu ya, harusnya kita berbeda ya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan ya supaya kita bisa berbeda dari yang orang dunia ini lakukan gitu ya. Di ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kuncinya sebenarnya di sini ibu-ibu ya. Jadi kalau kita mencari kebenaran, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu baru semua itu akan diberikan. Gitu ya. Jadi bukan kita yang mati-matian dulu sibuk ke sana kemari, waduh sampai nabrak-nabrak gitu istilahnya ya, mengupayakan segala sesuatu sampai bentur-bentur, kurang ke sana, hutang sini, aduh, gitu, sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak berpatokan pada ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa tuh kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah sistem pemerintahan yang Allah sendiri itu sebagai rajanya. Kalau Allah sebagai rajanya, berarti kita adalah sebagai warganya. Sebagai warga kerajaan Allah, berarti kita harus mentaati, kita harus menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak ikut aturan-aturan kerajaan Allah, tidak ikut akan raja yang memerintah, ya kita namanya bukan kerajaan Allah. Kalau kita bukan menjadi warga kerajaan Allah, ya seperti yang di ayat-ayat sebelumnya itu belum tentu menjadi bagian kita. Gitu. Ya kalau yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu Tuhan sediakan buat kita. Ya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang artinya hidup kita itu harus terus fokus gitu ya. Bagaimana kita mencari? Yang namanya mencari itu butuh yang namanya tekun. Yang namanya mencari itu fokus kepada apa yang dicari. Ya. Beberapa waktu yang lalu kunci mobil di rumah itu ketelesut. Jadi berhari-hari kita itu bingung umak untuk mencari kunci itu. Karena apa? Kita mau semua supaya kunci itu bisa ditemukan. Maka kita harus tekun mencari berhari-hari. Berhari-hari saya cari kunci itu di rumah. Ya, semua cari. Dan fokusnya itu tetap cari kunci gitu. Nah, tiba waktunya ketika suami saya itu terus mencari, dia enggak bisa temukan gitu. Dia terus bertanya gitu. Lah, rupanya suami saya itu enggak fokus gitu. Dia memang mencari tapi dia enggak fokus untuk mencari kunci gitu. Kunci itu ada di depannya gitu loh. Jadi cuma ketutupan buku gitu. Dia enggak bisa temukan. Karena apa? Dia enggak fokus untuk mencari. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kita harus terus bertekun. Tekun artinya berkesinambungan, terus menerus gitu, tekun. Dan tidak mengenal situasi dan kondisi, terus mengupayakan itu yang dinamakan tekun. Dan kita fokus ya. Mencari kebenaran Tuhan itu harus fokus, jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Jadi fokus, kita nanti pasti akan menemukan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan katakan A, ya kita fokus, kita tekun untuk mengerjakan hal itu. Ya. Itu baru nanti kita akan memperoleh. Ya kalau kita sudah mencari kebenaran Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan buat kita. Jadi kita juga perlu bekerja, ya. Kita perlu bekerja. Yang berikutnya, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus bisa mengikuti keteladanan daripada Kristus.
ya, Kristus itu yang adalah Tuhan. Dia melakukan disiplin rohani ini. Yesus, dia berkuasa. Dia terus melakukan disiplin rohani. Ya, di dalam Markus 1 ayat yang ke-34 dan ke-35. Markus ya, ini yang dikerjakan Yesus. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Itu artinya apa? Tuhan juga bekerja gitu. Tuhan juga bekerja, Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi ini Tuhan itu juga bukan orang yang malas ya. Dia menyembuhkan sampai di ayatnya ini menjelang sampai larut malam gitu. Ya, ayat sebelumnya itu. Jadi terus selanjutnya Markus 1 ayat yang 35, pagi-pagi benar. Nah, ini keteladanan yang harus kita ikuti dari Yesus dalam hal disiplin rohani ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Artinya keluar, dia mencari tempat untuk menyendiri. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan ya, Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Tetapi dia tetap melakukan disiplin rohani ini untuk bangun pagi-pagi. Pergi menyendiri. Untuk apa? Berdoa kepada Bapa. Ya. Tetap bersekutu dengan Bapa. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus ya, ayat-ayat yang selanjutnya di sana dikatakan bahwa ketika selesai berdoa murid-muridnya datang kepada dia murid-muridnya katakan Tuhan sudah banyak yang menunggu ya, karena hari sebelumnya Tuhan menyembuhkan banyak orang ya. Murid-muridnya datang sudah banyak yang nunggu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak dengarkan murid-muridnya ngomong. Ya. Tuhan katakan apa? Kita pergi ke tempat lain. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Jadi ibu-ibu, meskipun ibu-ibu bersusah payah, berlelah-lelah, banting tulang, sibuk, tidak karu-karuan, terlalu khawatir dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau engkau lupa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyendiri. Menyendiri artinya kita butuh tenang untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Ya, kita pasti akan nabrak-nabrak. Ya, kita karena tidak ada yang memberi arah. Ya, tapi kalau kita mau melakukan disiplin rohani ini, berdoa. Ya, berdoa itu artinya doa itu adalah dialog orang dengan Allah. Ya, dialog orang dengan Allah. Dialog itu dua arah. Ya, jadi berdoa itu ketika kita sampaikan sesuatu sama Tuhan. Tapi di dalam doa itu juga izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Seperti yang Kristus lakukan. Ketika dia berdoa kepada Bapa, murid-muridnya bilang banyak orang yang menunggu, kita pergi. Jadi orang-orang yang sudah menunggu itu enggak direken gitu. Karena apa? Tuhan itu menangkap pesan dari Bapa yang di surga itu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Ya, untuk memberitakan Injil di tempat lain. Hari ini engkau sibuk, engkau khawatir, ya. Sampai engkau akhirnya lupa. Engkau bekerja dengan keras dan sebagainya sampai mungkin sakit dan sebagainya. Ya. Baik, tapi satu hal yang lebih baik. Dengarkan pesan Tuhan, apa yang harus engkau kerjakan hari ini. Karena kalau engkau terus lari capek saudara, capek. Tuhan mau engkau duduk diam.
tenang di dalam Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang menyediakan semuanya. Kalau engkau sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari suara Tuhan, Tuhan akan cukupkan semuanya. Ya, bekerja itu akan dituntun oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Firman Tuhan pada sore hari ini biarlah menjadi kekuatan dalam kita, kembali mengingatkan kita, ya, tanpa pimpinan dari Tuhan, tanpa kita melakukan disiplin rohani untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan capek. Kita akan terus takut, kita akan terus khawatir. Ya. Ayat penutup pada sore hari ini, ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, ketika saya sakit, suami saya sakit, saya datang kepada Tuhan. Saya tenang di hadirat Tuhan. Satu kekuatan Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menolong suami saya. Saya yakin saat itu Roh Kudus yang ada dalam hidup saya membawa saya boleh mencari kebenaran Tuhan itu, duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Dan saya boleh lepas dari rasa takut dan khawatir itu. Dan rupa-rupanya itu yang menyembuhkan saya. Ketika saya bisa tenang di hadapan Tuhan, itu menolong suami saya. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan,
itu akan membuka, memperbarui hati kami Tuhan, memperbarui akal budi kami Tuhan. Untuk kami fokus akan kerajaan Allah, untuk kami fokus mencari kebenaran-Mu Tuhan. Bukan fokus hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hanya fokus untuk kami boleh terus khawatir akan keadaan ini Tuhan. Tetapi kami mau fokuskan hidup kami untuk hal-hal kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini boleh merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu saya serahkan. Puji akan nama Tuhan. Kita akan terlebih dulu mendengarkan firman Tuhan, nanti baru Tante doa berkat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga, baik di dalam pekerjaan terlebih di dalam setiap pelayanan. Hari Selasa yang akan datang yang bertugas adalah kelompok 5, baik WL dan Singer. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah GPDI Tiberias Pare pada hari Minggu yang akan datang itu tetap. Ibadah pertama jam 6, ibadah kedua setengah 9, ibadah 3 jam 4, ibadah 4 jam setengah 6. Nah, bagi yang mau tukar kupon atau belum ambil kupon untuk hari ulang tahun, bisa diambil atau tukar hari Minggu yang akan datang. Dan ibadah HUT 91 tahun GPDI Tiberias Pare Minggu tanggal 30 Mei. Ibadah pertama jam 6, ibadah kedua jam setengah 9, itu tetap. Ibadah ketiga jam 4 dan ibadah jam 4 adalah jam 6 sore. Jadi yang berubah adalah ibadah keempat, yaitu biasa setengah 6 jadi jam 6 ya. Ibadah 1, 2, 3 tetap seperti biasa ya. Jadi saya ulangi, bagi yang mau tukar kupon atau belum ngambil kupon untuk HUT, bisa ambil besok hari Minggu, baik ibadah 1, 2, 3, dan 4. Ibadah HUT 91 tahun yang berubah adalah ibadah yang keempat, yaitu jam 6. Ibadah 1, 2, dan 3 tetap ya, jam 6, setengah 9, dan jam 4. Dan ada titipan dari Mas Bagus sebentar malam setengah 7 ya, setengah 7 ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Ini yang menjadi pengumuman pada saat sore hari ini, dan doa berkat kami berikan kepada Ibu Gembala. Oh, haleluya. Kita tutup ibadah kita dan kita sambung nanti doa kepenuhan malam ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa yang di surga, kami sudah berbakti sore hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Allah.
Biarlah firman Allah itu selalu ada dalam hidup kami. Terus kami pegang kebenaran firman Allah, menuntun hidup kami untuk diperbaharui roh-Mu dalam hidup kami, supaya kami kuat menjalani hidup kami sebagai seorang ibu, di mana kami berpegang kepada kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Biar firman Allah yang kami sudah dengar tertanam menjadi pegangan dalam hidup kami. Oh Tuhan, tinggal dalam setiap hidup kami segala kebenaran firman Allah. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami akan mentamatkan ibadah sore hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan yang mau mengikuti ibadah, doa, kepenuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berbakti kepadamu, kami sudah menyembah Engkau, amat terlebih kami sudah dengar firman Allah yang sudah memberikan kekuatan, memperbarui setiap hati kami. Kami tetap berpegang kepadamu. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini mengucap syukur kepadamu. Kami pula berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.